saya akan membawakan mengenai kemarin sudah iman ya, sekarang adalah helmet of salvation, yaitu ketopong keselamatan. Saya lihat dari semua the armor of God itu adalah perlengkapan senjata Allah. Itu saya kalau melihat saya yang penting itu adalah helm. Setelah saya belajar ya, yang terpenting di dalam semua senjata perlengkapan Allah itu adalah helm. Kenapa? Pada saat kita berperang, helm dilakukan terakhir, betul nggak? Nggak mungkin kita pakai helm dulu, terus pakai pakaian gini kelihatan nggak? Nggak kelihatan, betul nggak? Helm adalah dipakai terakhir dulu, karena helm itu berisi apa? Pikiran kita, otak kita yang menyuruh kita untuk pakai sepatu siapa? Otak dari kepala, betul ya? Betul ya? Segala sesuatu yang di otak itu yang memerintahkan, ayo kamu pakai sepatu, ayo kamu pakai apa? Pakai ikat pinggang, betul ya? Semua dari otak. Jadi itulah kenapa dalam pakai senjata perlengkapan Allah, helm adalah terakhir. Karena dia yang memberi komando. Betul. Helm itu adalah terakhir karena dia memberi komando. Komando sebagai untuk tangan memakai, komando untuk kaki memakai sepatu, komando untuk kamu pasang ngambil ini semua. Dan terakhir baru kamu pakai helm. Setelah pakai helm kamu siap perang. Betul? Nah, makanya saya lihat dari semua helm itu adalah yang terpenting. Kenapa? Karena dia mengomando yang melindungi otak kita untuk maju ke perang. Betul? Kalau kita kaki ketembak, otak masih ada, bisa nggak? Masih bisa perang nggak? Masih. Misalnya kaki ketembak, tapi otak masih ada, kita masih bisa perang. Walaupun perang, ayo kamu habis ini. Memberikan strategi masih bisa, betul? Tapi kalau otak ketembak, mati. Betul? Kalau otak ketembak, mati. Tapi kalau kakimu ketembak, kamu masih bisa ngumpet, terus ngomong, kamu sini, aku nggak bisa jalan, tapi aku bisa ngasih perintah, kamu ini, masih ngasih ide. Jadi saya lihat dari semua berperang, helm itu paling penting. Karena dia melindungi otak kita, otak yang memberi komando untuk memberi tugas yang lain, itu penting. Ada otak, ada main pikiran kita. Kita pintar dari mana? Otak. Tangan digerakkan oleh otak, kaki digerakkan oleh otak, semua digerakkan oleh otak. Jadi helm yang paling penting. Cuman untuk hari ini saya akan melanjutkan soal kemarin Bapak sudah cerita tentang helm. Mari kita lanjutkan. Yuk lanjut. Sekarang kita mau tahu helm of salvation, yaitu adalah helm keselamatan. Kenapa Tuhan ngasih keselamatan kepada kita? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kenapa? Karena betul. Karena apa? Tuhan tahu bahwa anaknya sudah disesatkan oleh iblis. Itu anak. Jadi kenapa? Pada saat Tuhan membuat anak, dia tahu anaknya berdosa, anaknya salah. Saat itu Tuhan merencanakan keselamatan. Karena apa? Anaknya salah pada saat di Taman Eden, disesatkan oleh iblis, dan dia harus menyelamatkan anaknya. Jadi itulah kenapa Tuhan membuat karya keselamatan Allah, yaitu karena identitas manusia sebagai anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Kita kalau punya anak, tiba-tiba anak kita nakal, anak kita berbuat nakal, dihukum di penjara, kita nyari nggak? Nyari. Itulah Tuhan. Kenapa Tuhan merencanakan keselamatan ini? Kita mulai dari awal ya. Apakah the salvation itu? Helm salvation itu apakah? Apakah itu? Kenapa Tuhan sampai merencanakan keselamatan? Karena kita dianggap anak. Kenapa malaikat-malaikatnya, the fallen angel, tidak diselamatkan? Karena mereka tidak dianggap anak. Pada saat fallen angel itu jatuh, dilempar ke jurang yang paling dalam, tidak ada penyelamatan untuk
fallen angel. Fallen angel itu malaikat yang jahat. Tidak ada rencana Tuhan. Tapi pada saat Adam dan Hawa yang dianggap anak, dia jatuh dalam dosa, surga sudah geger merencanakan penyelamatan karena kita dianggap anak. Jadi kalau sekarang saya mau tanya, kalau ada anakmu nakal, kamu buang atau kamu cari? Itulah yang penting dulu, bahwa Tuhan menganggap kita sebagai anak. Ingat ya, kenapa Tuhan menganggap kita sebagai anak? Yuk kita baca ayatnya. Identitas, kenapa karya keselamatan terjadi? Karena identitas manusia sebagai ahli waris kerajaan surga. Yuk lihat kita ayatnya. Matius 7 ayat 9-11. Apakah seorang daripadamu yang memberi batu pada anaknya jika ia meminta roti, jika memberi ular jika ia meminta ikan? Jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta. Kalau saya belajar ini luar biasa. Jadi Tuhan itu menganggap kita anak. Sekarang kalau yang punya keluarga, maaf yang belum punya anak ya, kalau yang sudah punya anak, anakmu minta, kamu mikir nggak? Mikir. Anakku minta, "Ma, aku pengen punya iPhone." "Oh iya ya, nanti habis kalau ada uang, ada rezeki kasih." Begitu ada uang rezeki kasih nggak? Kasih. Itulah hubungan kita, hubungan Bapa dengan manusia itu. Jadi tolong dicatat di mind bahwa Bapak itu kenapa datang ke surga, capek-capek dari surga datang ke dunia untuk save you sampai disiksa, di ini harus merencanakan penyelamatan. Umur 33 harus datang. Kenapa umur 33? Karena Adam berdosa umur 33. Adam itu berdosa umur 33 setengah. Dan Yesus harus datang pas pada Adam berdosa. Dia juga harus dicobai. Yes, Yesus pun harus dicobai. Seperti Adam dicobai. Kenapa direncanakan seperti itu? Hanya karena Tuhan tuh sayang sama kita, menganggap kita anak. Mana ada seorang bapak yang baik tidak peduli sama anaknya? Enggak ada. Saya aja sama anak saya tanyain, ngalah terus sama anak. Sekalipun anak itu tidak setia, orang tua setia enggak? Setia. Sekalipun anak pelit sama kita, orang tua pelit enggak? Enggak. Sekalipun anak tidak setia, Tuhan setia enggak? Yes, Tuhan setia. Karena Tuhan nganggap kamu anaknya. Anak nakal dibuang sama Tuhan, enggak, disentil, diajar, cucuk, ajar. Habis bangun lagi, jangan ya gini ya, nakal lagi diajar lagi. Jadi kalau kamu masih diajar, Tuhan bersyukur bahwa Tuhan masih sayang sama kita. Kalau kamu dicuekin sama Tuhan, hati-hati. Ngerti enggak? Berarti kamu bukan anaknya. Jelas? Yuk kita lihat. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Kita tahu bahwa Tuhan sangat mencintai dunia, mencintai semua ciptaannya, sampai dia harus datang ke dunia untuk menyelamatkan. Karena apa? Taman Eden sudah dirusak sama iblis. Dia mau mengembalikan ciptaannya, anak-anaknya ke Taman Eden lagi. Taman Eden sudah dirusak, banyak dosa, kejahatan, dan Tuhan rencana aku harus mengembalikan anakku ke dalam Taman Eden lagi. Kasihan di luar Taman Eden, mereka akan bersusah payah. Mereka akan bekerja keras dengan onak dan duri, kesulitan demi kesulitan. Kalau di Taman Eden, anakku akan sejahtera, damai sejahtera. Jadi Tuhan rencana untuk kembalikan anak-anaknya ke dalam Taman Eden lagi. Yuk lanjut. Lihat nih ya. Kita lihat di Roma 8 ayat 14 ayat 6. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi mintalah Roh Allah. Bu, bukannya kalau dibaptis sudah dapat Roh Allah? Yes. Tetapi urapannya harus ada tiap hari. Saya belajar dari 5 gadis pintar dan 5 gadis bodoh. Apa yang membuat dia beda? Apa yang membuat beda? 5 gadis pandai dan 5 gadis bodoh. Apa yang membuat beda? Minyak. Apakah minyak? Urapan. Holy Spirit. Minyak adalah Holy Spirit. Pada saat kamu tidak punya Holy Spirit, kamu akan capek nunggu. Why? Tuhan tidak tahu kapan datangnya. Aku datang segera tapi tidak datang-datang. Capek tidak?
akhirnya capek, kamu melebur dengan dunia lagi. Pada saat dia datang, kamu ketinggalan. Tetapi Roh Kudus itu yang menuntun kamu ke dalam kebenaran, ke dalam hidup, dan tidak menuntun kamu kalau ada penyesatan. Bukan, itu bukan. Kamu ingat firman Tuhan, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang dimasukkan ke dalam kamu. Roh Allah sendiri yang dimasukkan ke dalam kamu untuk menuntun kamu dalam kebenaran. Tanpa Roh Kudus tidak bisa. Jadi mintalah Roh Kudus setiap hari. Jadi ya, setiap hari kita harus minta urapan daripada Tuhan. Caranya gimana? Doa, puji-pujian, minta urapilah aku Tuhan tiap hari. Seperti baterai, maaf ya, kita tuh seperti baterai Nokia apa? Kok Nokia zaman sekarang sudah Nokia, Samsung ya. Samsung tuh perlu dicat enggak? Dicat. Kalau nggak dicat mati nggak? Saya paling males ngecat baterai. Jadi bapak tuh selalu baik hati. Saya kalau ada baterai dicatin sama dia, karena paling males lah. Terakhir kemarin bapak tuh dapat mimpi soal pengangkatan, dan saya tidak diangkat. Why? Karena saya terlalu sibuk dengan gereja. Saya nangis sama Tuhan, why Tuhan? Ternyata kita perlu urapan Roh Kudus setiap hari. Jangan merasa kita selamat. Maaf, jangan merasa kita selamat. Terus saya pasti selamat, jangan. Tetapi haruslah kita merasa takut dan gentar, dan terus berusaha untuk mendapat keselamatan. Terus saya bertanya sama Tuhan, ternyata Holy Spirit perlu dicat tiap hari. Jadinya jangan pikir kamu dapat Holy Spirit satu untuk selama-lamanya. No, Holy Spirit lampu bisa padam, api maaf saya batuk fire itu bisa padam. Tetapi mintalah kepada Tuhan yang mempunyai Holy Spirit untuk ngecat kamu. Jadi setiap pagi seperti HP. Setiap pagi kita ngecat HP enggak? Ngecat HP. Setiap hari kita ngecat HP. Setiap hari kita ngecat HP. Sehingga dia full lagi baterainya full. Sekarang saya setiap pagi minta urapan Holy Spirit tiap pagi. Supaya apa? Baterai saya full. Pada saat Tuhan datang nanti malam, besok malam, saya sudah siap. Ngerti ya? Jadi itulah yang membedakan antara 5 gadis bodoh dan 5 gadis pintar. Semua 2 di 10-nya anak-anak Tuhan, yes. Yang satu dia punya Holy Spirit, yang 5 enggak. Ya. Jadi itu yang kita lihat nih. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba, ya Bapa. Waduh. Kita bisa di mana ada agama lain yang bisa ngomong sama Tuhan kita Bapa? Enggak ada. Hanya orang yang punya Roh Allah yang bisa ngomong Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya. Jadi kita lihat dulu, kita punya mindset. Kok ini? Nah, lagi yuk, lanjut. Habis nih yuk. Nah, semua orang ya, nih kita lihat bahwa kita ahli waris kerajaan surga. Kita lihat ahli waris. Kita tahu bahwa Tuhan itu sudah mempersiapkan tempat yang baru. Dia tahu bahwa dunia ini sudah dirusak oleh iblis. Masakan Tuhan mau mengasihi anaknya ke dunia ini, berdekatan dengan iblis, mau nggak? Maaf, kamu punya anak, itu orangnya jahat semua, pembunuh, perampok, apa semua, dan kamu mau anakmu dekat situ? Mau nggak? Nggak mau. Sama Tuhan. Tuhan tahu dunia ini sudah dihancurkan oleh iblis. Jadi Tuhan akan mau membuat anak-anaknya yang percaya sama Dia di tempat yang baru Tuhan sudah sediakan. Di situ sudah tidak ada air mata, tidak ada yang jahat, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran, tidak ada peluh-peluh. Tetapi di tempat yang Tuhan sediakan, kalau engkau anakku, engkau akan mempunyai rohku. Engkau akan tunduk pada aku sebagai Bapa. Tuh. Kemudian lanjut yuk. Kita lihat nih, ini doa yang paling manjur. Dalam peperangan roh, ini doa yang paling manjur.
Saya selalu ngajarkan sama Erika, sama Nikita, kalau lagi karyawan ada kesurupan, doa dia, Bapa kami. Kita lihat, Tuhan ngajarkan doa, Bapa kami. Jadi kamu memanggil Tuhan itu apa? Bapa. Wow, luar biasa ya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Bukan kehendak kita, apa kehendakmu? Kehendakmu di bumi dan di surga. Berikan pada hari ini doa yang lengkap. Kamu minta rezeki, ada di ayat berapa? 1, 2, 3 11. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berlimpah apa cukup? Nek berlimpah besok doa lagi enggak? Nah. Kalau berlimpah-limpah besok lupa, enggak doa masih ada. Kalau cukup besok doa lagi enggak? Tuhan pengen banget intimasi, ya ampun. Aku kalau lihat doa, ya ampun Tuhan, kamu tuh pengen banget ngobrol sama anaknya. Wow, saya lihat kalau Tuhan tuh pengen ngobrol, makanya berikan kami yang secukupnya. Kalau mah, aku masih kurang ini, Jin, tadi aku sudah doa ini, besok doa lagi. Aku bilang gitu. Sekarang udah doa, besok doa lagi. Besok minta apa lagi? Minta buat ini mah, ya besok doa lagi. Lu tanya Cynthia, ada bukti itu, saksi. Nah, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, supaya besok kamu doa lagi. Besok kamu besok lagi doa lagi, setiap hari doa lagi. Jadi Tuhan ngasih makan cukup. Kalau berlimpah hilang, tiba-tiba ada ke gereja, tiba-tiba hilang, Pak saya lagi ke sini-sini jalan-jalan, apa lupa gereja, lupa sama Tuhan. Tuhan tidak mau dilupakan. Karena Tuhan ingin menjalin hubungan yang intim sama anak-anaknya. Coba kamu sekeluarga, anaknya dikasih uang 5 juta, tiba-tiba kabur tidak pulang rumah, gimana? Kan dapat 5 juta, masih banyak. Nanti begitu habis, Pak, loh kok kamu datang? Iya Pak, uangnya habis. Gitu senang kamu? Maaf ya, senang? Enggak bener. Makanya kalau anak dikasih uang banyak, jebret tiba-tiba hilang, pergi sama teman-temannya kemana, lupa sama bapaknya. Habis uangnya habis baru deketi bapaknya. Kenapa? Wah, uangnya habis, Pak. Makanya inilah doa Tuhan supaya kita menjalin hubungan yang intim terus sama Tuhan tiap hari secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, minta ampun sama Tuhan. Tetapi apa yang kalau Tuhan mengampuni kamu, kamu juga harus mengampuni orang lain. Ya toh? Jadi kamu harus melakukan apa yang Bapak lakukan. Oke, aku ngampuni kamu, kamu juga ngampuni orang lain loh. Jadi apa yang Bapak lakukan harus anak lakukan. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Lepaskan. Kemarin ya, pada saat karyawan kami ada kesurupan, kita ngomong doa balik, lepaskanlah kami dari keluar setan. Itu ada saksi Erika sama. Sekarang aku sama bilang, kamu sekarang jadi army of God. Nggak boleh telepon Cida sama Pak Budi lagi. Pak Budi, Bu Ida, ada karyawan kesurupan ini ada. Nggak, sekarang kamu sudah dengar firman, kamu harus maju. Sekarang mereka berdua yang jadi army of God. Sekarang mereka yang jadi tukang tengking setan. Jadi kita harus, setiap orang punya, setiap anak Tuhan diberi kuasa. Bukan Pak Budi, Bu Ida, bukan. Semua, bukan hanya pendeta, no. Semua orang yang percaya kepada Tuhan diberi kuasa untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Ngerti? Jadi jangan telepon pendetanya. Nah, bukan saya tidak mau, maaf, tapi saya mengajarkan bahwa setiap orang punya kuasa. Ya. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan karena Engkau yang punya. Nah, kita tahu dengan doa ini aja Tuhan mengajarkan apa hubungan Tuhan sama kita, yaitu Bapak dan anak. Lihat kita. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti. Jadi kita menjadi mirror of Christ. Jadi seperti Bapak, seperti anaknya, like father, like son. Betul nggak? Tetapi semua yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya. Jadi kita punya, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa untuk mengusir dan membunuh, menghancurkan kuasa iblis. Yuk lanjut.
Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kalau kita dimusuhi banyak orang, saya tuh dimusuhi banyak orang banyak. Tapi aku kalau lihat ayat ini, wah iya, mereka tidak mengenal Kristus. Tapi kita mengenal Kristus. Ya sudah Tuhan. Yang penting Tuhan tidak musuhi kita. Itu aja. Ya toh? Lihat nih. Dan Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan? Aku pakai ini aja, enak ini. Nih, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Dia aja anaknya tunggal aja dikasihi. Apalagi yang kamu makan, minum, pakai. Aduh, lawang tubuhnya yang sekarang nyawa ada berapa? 1. Nyawa 1 aja dikasihin. Kalau kamu punya uang, orang minjemin uang kamu 1 juta, tidak mungkin dia punyanya 1 juta, betul nggak? Pasti dia punya uang lebih dari 1 juta, baru minjemin kamu 1 juta, betul nggak? Tetapi kalau nyawa, lu mau kasih nggak? Oh, nyawa punya 1, kecuali maaf ya di game ada nyawanya ada berapa ya? 3 atau 4 ya? Betul kan? 8 ada game 8. Biasanya game itu ada nyawanya ada 3 atau 4 kalau main game. Tetapi kalau nyawa manusia ada 1 aja dikasihin ke kamu, ke anak-anak, ke kita. Rela mati bagi kita, apalagi semua yang kita butuhkan kecil. Bukan uang, kalau uang aja orang ngasih kamu 10 juta udah wah hebat, baik. Padahal dia uangnya enggak 10 juta, uangnya lebih 1 miliar atau 100 juta. Ngerti gak? Enggak mungkin toh uang satu-satunya dikasihin kamu, pasti dia punya uang lebih. Tapi kalau nyawa berapa? 1. Ya toh? Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama Dia? Tidak mungkin. Wong nyawanya ada dikasih. Apalagi semua yang kamu butuh, kecil. Wong Tuhan aja menciptakan langit dan bumi baru dengan makanan semua supaya kamu hidup di dalamnya. Apalagi yang kamu butuhkan di dunia. Tuhan tahu, yes Tuhan tahu. Lihat nih, artinya bukan anak-anak menurut daging yang disebut anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan. Menurut daging itu adalah anak-anak yang masih dalam dosa, tetapi anak-anak roh itu adalah anak-anak yang mempunyai roh Allah, itu yang disebut anak Allah. Jadi yang disebut anak Allah adalah anak-anak yang punya roh Allah. Kalau anak-anak yang tidak mengenal Dia itu tidak disebut anak-anak Tuhan. Ya, yuk kita lihat lanjut. Lihat nih, 1 Petrus 1:3 ayat 4. Terpujilah Allah dengan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tadinya kita tidak pengharapan karena kita berdosa, upah dosa adalah maut. Kita lahir dari orang tua yang berdosa, dan setelah lahir kita akan mati masuk neraka. Tetapi karena kita percaya sama Kristus, kita punya pengharapan, yaitu untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Wow, ini luar biasa ini. Wah, kita punya pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Lihat nih, lihat ya, saya baca dulu. Ia diutus untuk menebus, diutus untuk menebus mereka, menebus kita yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Oleh karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, supaya kita bisa berseru, ya Aba, ya. Jadi kalau tuh kita punya roh Allah di dalam kita, kita disebut anak, ahli waris kerajaan surga. Kita menyebut Bapaan Tuhan kita Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Waduh, gila tuh. Bagusnya, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi kalau kita ahli waris, sekarang kita mikir, kalau orang yang masih pusing-pusing,
Kalau papahnya kita konglomerat, apa yang kita takutkan? Betul? Saya bingung Pak, makan besok. Lu minta kepada bapamu. Bapamu tahu kamu memerlukan, yes. Ngerti gak? Wow, saya lihat ini ahli waris, kita sudah menjadi ahli waris Allah. Lah, cuman taatlah kepada bapamu, jangan jadi anak yang sulung dan bungsu yang kabur dari bapaknya. Ngerti gak? Ya, kita lihat nih. Aku akan memberikan kamu kunci kerajaan surga. Kunci kalau anak dikasih kunci enggak? Anak dikasih kunci. Kamu akan diberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas. Jadi apa yang kamu lakukan di bumi, Bapak akan melakukan untukmu. Apa yang kamu lepas di bumi, Bapak akan melakukan untukmu. Karena kamu kunci. Kamu mendapatkan kunci. Karena kamu ahli waris Allah, kamu mendapatkan kunci. Itu yang penting. Kita lihat, in my father house sudah banyak tempat. I pergi untuk prepare a place untuk kita. Jadi bumi ini bukan rumah kita. Ini adalah hanya mampir sebentar untuk pergi ke sini. Tujuan kita ke sini. Kita lihat bahwa di surga adalah ahli waris kerajaan Allah, treasure, harta kerajaan surga adalah milik kita. Hartanya apa? Crown, kunci, kemudian apa? Langit baru, bumi baru. Kita akan tinggal di sini. Tidak usah capek-capek kerja, rumah sudah disediakan oleh Bapak. Wow, tidak usah ngontrak, tidak usah KPR di sini. Loh kok ketawa, bener enggak? Lihat nih, sudah banyak. Terus kemudian ini Tuhan sediakan. Terus ini mohon kehidupan. Kamu akan mohon kehidupan, kamu akan hidup selama-lamanya. Mana ada orang di sini hidup selama-lamanya, mana bisa? Cari sekarang si Elon Musk sama itu lagi cari pilnya kali apa? Membuat apa supaya dia tetap awet muda, anti aging. Tuhan sudah memberikan pohon kehidupan yang kamu tidak akan mati, tetapi tetap awet muda selama-lamanya. Tuh. Kemudian crown sudah disediakan. Jadi kalau ahli waris kerajaan Allah, kita lihat yang kekal ini adalah semua akan diberikan kepada anak-anak. Anak akan mewarisi semua yang Bapak punya tuh. Ayo maju yuk, lihat. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu dalam Kristus adalah anak Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya. Siapa yang punya Allah akan dimeteraikan dengan sebagai tanda kepemilikan Allah. Dengan apa? Holy Spirit. Memeteraikan tanda miliknya atas kita dan dengan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Wow. Roh Kudus sendiri kalau Tuhan kasihan punya berapa fungsi? Wah, ini tidak jelas. Roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh takut akan Tuhan, roh hikmat, roh keperkasaan, roh kesalehan, roh pengenalan akan Tuhan. Bayangkan kemarin saya pernah ngomong Salomo aja dapat satu hikmat aja bisa mendatangkan banyak uang. Banyak orang datang belajar ke Salomo, menjadi raja yang paling kaya karena roh hikmat dari Tuhan. Jadi kita lihat tanda milik Tuhan dengan memberikan Roh Kudus sebagai tanda bagi orang yang tak punya Roh Kudus. Itu bukan tanda milik Tuhan. Mintalah Roh Kudus. Saya selalu berkata, mintalah setiap hari Roh Kudus mengurapi kamu setiap hari. Karena Roh Kudus harus dicap. Mintalah Roh Kudus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita hidup di dalam daging, tapi kita tidak berjalan menurut daging. Kita hidup dalam daging, yes, tapi ingat kita berjalan tidak menurut daging. Kita berjalan harus hidup melalui Roh. Hidup kita harus berpikir berjalan melalui Roh. Yuk lanjut. Nah, kemudian setelah itu kenapa kita tahu kenapa Tuhan datang untuk menyelamatkan kita?
Jelas toh? Kenapa karya keselamatan harus terjadi? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan anaknya. Kita dianggap sebagai anak. Jadi kita layak diselamatkan. Iblis iri gak? Iri. Loh kok aku jatuh? Aku pengen balik gak boleh. Aku jatuh, kamu gak merencanakan penyelamatan buat aku. Tapi pas manusia jatuh, kenapa kamu rela mati untuk dia? Karena kita dianggap anak, ya. Jadi Tuhan merencanakan helmet of salvation. Helmet itu apa? Untuk berperang melawan iblis yang akan menyesatkan anak-anak Tuhan. Iblis suka enggak waktu kamu diselamatkan? Enggak suka. Aku enggak diselamatkan, dia diselamatkan. Nah, yuk. Maka Efesus 6 ayat 17, terimalah ketopong keselamatan. Kita tahu bahwa setelah manusia hidup dalam dosa, Yesus Allah Bapa di surga merencanakan keselamatan kepada manusia. Tetapi tergantung manusianya mau terima keselamatan atau tidak. Betul? Betul enggak? Manusia dia datang untuk manusia ada yang menolak, dia ada yang menerima. Kalau yang menolak, dia bukan anak Allah. Tapi kalau dia menerima, dia akan anak Allah. Dan Tuhan akan memeteraikan yang menerima dengan Roh Kudus. Kita lihat bagaimana langkah menerima keselamatan. Satu, mendengar firman Tuhan. Ya, ini kalau Pak Budi lagi di firman lagi di khotbah, dengarkan, jangan main HP. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Keselamatan timbul akan dari pendengaran firman Tuhan. Yuk, Roma 10. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakan? Maka itu harus kita sebagai orang-orang yang diselamatkan harus pergi, go, memberitakan kepada setiap orang yang belum pernah mendengar kabar keselamatan. Karena kita tahu orang yang tidak pernah mendengarkan kabar keselamatan dari Tuhan, masa depan mereka di hell. Tetapi orang yang menerima keselamatan dan percaya, masa depannya adalah di langit baru, bumi baru. Kita lihat, dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Oh, yang tadi seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang yang telah menerima kabar baik itu berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan ini? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, ya. Jadi langkah kita menerima keselamatan adalah mendengar firman Tuhan, kemudian percaya, kemudian kamu bertobat dan mengaku kepada Tuhan lewat mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dibaptis dan kamu tetap setia. Ya, ini kita kasih langkahnya. Minggu depan aku akan ber di sini. Aku akan di sini. Akan banyak ngobrol di sini. Remain faithful itu lebih sulit sekali. Yuk kita lanjut. Kedua, percaya firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, bahwa Allah memberi upah pada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan, dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi langkah tadi, begitu percaya kamu dibaptis. Yuk lanjut. Kemudian bertobat. Yuk kita lihat. Jawab Petrus, bertobatlah, hendaknya kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Pada saat kamu dibaptis, kamu sudah menerima karunia Roh Kudus. Tetapi aktifkan setiap hari Roh Kudus kamu dengan cara minta urapan tiap hari. Ngerti gak ya? Terus kemudian dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di dalam di seluruh tanah ini, juga kepada bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Kita ngomong bertobat, tetapi
kelakuan kita masih tidak bertobat, itu bukan pertobatan yang sejati. Itu pertobatan pura-pura. Bertobat hanya di mulut. Kalau bertobat dalam hati, itu apa yang kita lakukan juga bertobat. Karena kita lihat, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena apa? Perbuatan, bukan karena iman. Kamu dihakimi oleh karena perbuatanmu, bukan karena iman. Kalau iman, yes, kamu beriman Yesus sudah menyelamatkan kamu. Tetapi setelah kamu percaya Yesus sudah menyelamatkan kamu, perbuatanmu gimana? Apakah perbuatanmu serasi dengan pertobatanmu? Atau perbuatanmu berbanding terbalik dengan pertobatanmu? Nah, karena itu manusia dibenarkan oleh perbuatan, manusia dihakimi oleh perbuatan, bukan karena iman. Jadi kita lihat apakah repentance itu adalah pertobatan? Pertobatan adalah perubahan pikiran, perubahan hati, perubahan tindakan. Jadi pertobatan adalah perubahan pikiran, perubahan hati, dan perubahan tindakan. Di dalam keselamatan ini akan merubah bahwa kita berubah dari dosa dan berubah kepada Tuhan. Dari dosa kita berbalik kepada Tuhan. Yuk lanjut. Mengakui, dan keempat, mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Jadi ada dua, dengan hati dan mulut. Jadi kalau kamu mengakui Tuhan tidak hanya dalam hati. Kalau kamu malu mengakui dengan mulutmu, enggak jadi juga. Lihat nih. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan dan diselamatkan. Jadi kamu harus berkata-kata dengan keras bahwa aku percaya. Saat itu iblis akan mendengar, dan iblis pun tahu bahwa kamu adalah milik Allah. Ya. Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Hati dan mulut, ya. Hati kita percaya, mulut kita berkata. Jangan saya malu Pak, banyak orang. Oh enggak. Kalau kamu malu mengakui di depan banyak orang, Tuhan akan malu mengakui kamu di depan Bapa. Ya. Ya. Nah, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Ingat? Kalau kamu malu mengatakan dengan mulutmu, Tuhan adalah Bapakku, Tuhan adalah Rajaku, Tuhan juga akan malu mengakui kamu di depan Bapakku. Ingat? Jadi dengan hati kamu percaya, dengan mulut kamu berkata, harus mengakui Tuhan di depan banyak orang. Karena itu Tuhan juga akan mengakui kamu di depan Bapa. Amin. Yuk lanjut. Kita lihat dibaptis. Bagi yang belum dibaptis, nanti kalau ada yang mau dibaptis, Kisah Para Rasul, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah, hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya, dengannya kita telah dikuburkan bersama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru. Setelah dibaptis kita menjadi new creation, ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sudah ditutup bukumu, dosa-dosamu sudah ditutup sama Tuhan. Kamu memulai hidup baru bersama Kristus. Ngerti gak? Jadi dosa-dosamu yang merah dulu, dosa masa lalu, jangan diungkit lagi. Sudah ditutup buku. Terutama bagi orang-orang yang married ya,
atau Merit kalau ada dosa-dosa masa lalu tutup buku loh. Kan aku sudah diampuni. Sudah, kita buka buku baru yang bersih bersama dengan Tuhan. Karena dosa yang lalu sudah dilemparkan ke tubir laut. Jelas? Kita sudah dikubur. Dosa kita sudah dikubur bersama dengan Yesus dalam baptisan, dalam kematian. Kemudian kita bangkit lagi dengan tubuh baru, roh yang baru bersama Kristus, yaitu new creation. Jelas? Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Bukan untuk maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik oleh kebangkitan Kristus. Jadi kalau dibaptis memangnya bisa membersihkan kenajisan? Tidak bisa. Tetapi begitu baptis kamu mengaku, Tuhan memberikan hati yang baru. Ngerti nggak? Hati yang baru yaitu nurani, memohonkan hati nurani yang baik. Ya toh? Hati nurani yang baik kepada Allah. Yuk lanjut. Nah ini tetap setia. Setelah dibaptis, baru battle itu baru setelah kamu dibaptis, baru kamu masuk ke dalam battle, pertempuran. Kenapa? Karena kamu sudah menjadi milik Allah. Karena kamu bukan menjadi milik dunia ini. Kalau kamu belum dibaptis, kamu menjadi milik dunia. Ngapain iblis capek-capek godain kamu? Dia juga sudah bakalnya juga sama-sama aku masuk ke hell, masuk ke lake of fire, masuk ke penyiksaan. Ngapain aku capek-capek godain kamu? Wong kita sama-sama nanti ketemu. Lah gitu kan iblis. Tetapi saat kamu baptis, mengaku Tuhan, kamu jadi new creation, ciptaan baru pertempuran itu berlangsung. Saat ini kamu baru dikasih sama Tuhan the helmet of salvation. Jelas? Pada saat kamu bertobat, kamu sudah dibaptis, bertobat, saat itu kamu masuk ke dalam medan pertempuran. Karena anak-anak dunia akan menggocoh anak-anak Allah. Anak-anak dunia akan bertempur dengan anak-anak Allah. Karena iblis pun masuk melalui pikiran orang-orang dunia untuk menyiksa orang-orang, untuk menyesatkan anak-anak dunia. Nah, setelah itu kamu baru masuk ke dalam medan pertempuran. Tetap setia, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Tuh, Tuhan sudah tahu kamu menderita. Yes, Tuhan aku menderita. Ya tahu, aku sudah tahu. Pada saat kamu menjadi anakku, kamu pasti akan masuk ke dalam medan pertempuran. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan sudah tahu, sudah. Tuhan tahu kalau anak-anak Tuhan kan disiksa, tahu. Tuhan hanya berpesan, ingat aku juga disiksa loh, sama. Aku juga disiksa dulu, aku disiksa, aku dinudai, aku dikasih mahkota duri, aku disalib loh. Aku bahkan mati loh. Yes, kamu juga akan sama seperti aku. Yes. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jangan jatuh. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Tidak bisa, kamu tidak boleh lepas dari Kristus. Kalau kamu hidup lewat hukum dunia, tidak bisa. Hukum Taurat tidak bisa menyelamatkan. Hanya Kristus yang bisa menyelamatkan. Makanya kita lihat di sini, jika kamu Kristen, kamu tidak tahu kata-kata Tuhan, word of God atau firman Tuhan, kamu itu adalah soldier yang tanpa memakai pedang. Kalau kamu tidak tahu firman Tuhan, tidak baca firman Tuhan, kamu sama aja berperang sekarang tidak punya pedang. Kalah enggak? Makanya kenapa orang Kristen sering kalah. Dalam keuangan kalah, dalam pernikahan kalah, dalam segala sesuatu kalah, dalam membuat keputusan kalah. Gagal terus dalam kerjaan. Kenapa kalah terus? Kalah. Dalam segala sesuatu kalah. Padahal kalau nyanyi di gereja, kita pemenang, kita lebih dari pemenang. Nyatanya kalah sama sakit penyakit, kalah sama gagal menikah, kalah salah sama ini, kalah semua, kalah keuangan, kalah semua, kalah. Karena apa? Kamu tidak tahu firman Tuhan, tidak pernah baca firman Tuhan.
Makanya kalah. Kamu seperti soldier itu tentara, tidak pakai pedang. Lah piye nek tidak pakai pedang? Gimana mau nyerang balik? Diserang terus kan. Makanya firman Tuhan, baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Karena itu yang membuat kita menang perang. Yuk kita lanjut. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan kepada kita. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orang tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Tuhan tahu kamu di battle, yes. Maka itu waktu iblis sudah, waktu pemerintahan dunia ini dipegang oleh iblis, Tuhan sudah merencanakan penyelamatan dengan rapture. Ngerti gak? Lihat nih, orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Sebab sedikit lagi bakal sekali ia akan datang, sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Sebentar kita akan dijemput, kita akan going home. Kita pulang. I'm going home. Dan pertama yang kita temui adalah mukanya Yesus. Yesus menjemput kita, anak-anaknya. We are going home. Dan dengan apa? Rapture. Dan lihat ini yang ketinggalan. Kamu apa enggak lihat ini ketinggalan? Saya nangis loh waktu itu. Wah, berarti aku enggak boleh terlalu sibuk dengan urusan gereja. Kenapa? Tuhan ingin kita punya hubungan intim. Tiap hari doa aku ngomong, ya aku banyak terlalu sibuk sama urusan ini, lupa duduk sama Tuhan. Tuhan, selamat pagi Tuhan. Itu toh yang Tuhan mau. Aku nangis sama Tuhan. Ya Tuhan, aku lupa. Karena aku banyak ngurusi tetek bengek, tapi aku lupa duduk diam di hadapan. Kamu pengen aku ngobrol sama dia. Wow, lihat nih. Jangan sampai kamu ketinggalan. Ya, kamu enggak adalah ignorant enggak peduli. Aku enggak peduli Tuhan mau datang kapan. Confess itu kamu enggak mengakui dosamu. Terus ada secret class, jadi ada dosa-dosa yang tersembunyi. Enggak mau mengaku. Ketinggalan. Kamu kalau ketinggalan sulit. Karena anak-anak Tuhan akan disiksa. Bisa-bisa. Kita going home. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepada oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Jadi mahkota kebenaran sudah diberikan oleh hakim yang pada hari ini. Tapi bukan hanya kepadaku, bukan hanya kepada Rasul Paulus, tetapi kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Ayo, siapa yang hari ini tidak merindukan kedatangannya, tidak akan diberikan mahkota kebenaran. Tetapi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan yang kedua kali akan diberikan mahkota kebenaran. Lihat nih ayatnya. Akan tetapi bukan kepadaku saja, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita akan pulang ke rumah Tuhan. Kita akan pulang ke rumah. Rumah kita bukan di bumi ini. We are going home. Tuhan sudah menjemput kita lewat rapture. Kita harus bertahan. Kita harus memelihara iman. Kita harus patuh kepada perintah Tuhan, kehendaknya, supaya kita tidak menjadi orang-orang yang tertinggal. Saat dijemput nama kita tidak tertulis. Loh, kok saya tidak naik Tuhan? Namamu tidak ditulis. Karena Tuhan tidak memeteraikan kamu dengan Holy Spirit. Semua yang dimeteraikan oleh Tuhan dengan Holy Spirit yang akan diangkat naik. Yuk lanjut. Kenakan ketopong keselamatan. Setelah kita selamat, Tuhan merencanakan selamatkan kepada anaknya. Sekarang Tuhan juga memberikan kita ketopong keselamatan selama kita masih di dunia. Harus pakai ketopong keselamatan. Harus pakai the armor of God. Karena kita sudah di battle. Kita dalam battle, kita harus mengenakan lengkap. Kalau enggak kita kalah.
berperang. Iblis selalu mengaum-ngaum mencari waktu yang tepat untuk menghancurkan kita. Kita lihat ayatnya, kenakan ketapang keselamatan. Wahyu 7 ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak-Nya. 2 Korintus, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Jadi pada saat itu Tuhan akan pada waktu Tuhan berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Jadi Tuhan akan mendengarkan engkau pada saat engkau battle, engkau minta pertolongan Tuhan, Tuhan pasti datang untuk menyelamatkan engkau dan menolong engkau, gitu. Karena kita sudah diberikan senjata, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kita, karena Tuhan sudah mengalahkan iblis itu dulu. 1 Petrus, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi tujuan kita untuk hidup di dunia adalah keselamatan. Setelah kita mendapatkan keselamatan, kita harus pakai keselamatan itu. Pakai keselamatan yang Yesus sudah lakukan di kayu salib, itu kita pakai. Pakai dengan apa? Apa ajarannya? Itu terus kita lakukan di dunia ini supaya kita menang. Ajarannya Yesus, kenapa Yesus datang, dia mengajar kita selama 3,5 tahun di dunia, itu ajarannya terus kita pakai. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Tuh, Injil, ajarannya Injil. Injil itu apa? Injil itu adalah apa yang diperkatakan Yesus, itu yang selalu kita ingat, kita pakai di dalam hidup di dunia ini. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi ajaran Yesus tentang Injil, apa yang kata-kata Yesus, ingatlah selalu pada saat kamu in the battle. Jadi karena kita sudah diselamatkan, ingat apa yang disebut domba dan kambing. Domba adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa, orang-orang yang selalu taat pada kehendak Tuhan. Itu domba. Kambing itu tidak mau, dia tidak mau nurut sama bapaknya. Kalau kambing itu maunya suka-sukanya sendiri, tidak mau taat, tidak mau obedient. Tetapi domba adalah orang-orang yang mau taat kepada perintah bapaknya. Jadi dia akan diangkat. Kita sudah di langit baru, bumi baru, di tempat yang Tuhan sediakan, yang lebih baik dari bumi ini. Yuk kita lanjut. Kita lihat. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia, olehnya kita dapat selamatkan. Percayalah kepada Tuhan, pada Kristus engkau akan selamat, engkau dan isi-isi rumahmu. Karena kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik, nih yang kita lihat yang ayat 12. Ayat 12 lihat. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia. Ya toh? Terus nih, for the grace of God bring salvation, teaching denying ungodliness. Kita bahasa Indonesianya aja. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan diri, menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan kepada mereka yang menantikan Dia. Tuh, ini adalah pada saat rapture. Pada saat rapture, lihat nih, baca ayat Ibrani. Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya tanpa menanggung dosa lagi, untuk menganugerahkan keselamatan kepada setiap orang yang menantikan Dia. Jadi Yesus tuh hanya sekali saja mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan orang. Setelah itu Dia hanya menganugerahkan keselamatan bagi orang yang menantikan Dia. Pada saat yang kedua kali Dia datang, Dia tidak akan mengorbankan diri lagi, tetapi Dia akan menganugerahkan selamat bagi orang yang menantikan Dia, yaitu diangkat semua masuk ke Yerusalem baru. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari usaha yang jahat. Ia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya. Lihat nih, pada Tuhan tahu kita di battle enggak? Tahu enggak kita bertempur?
tahu ayat ini, kamu lihat. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kamu. Jadi Tuhan tahu. Jadi setiap kamu battle kalah, Tuhan tolong aku, Tuhan pasti tolong. Battle. Jadi kalau kamu battle, Tuhan tahu enggak kemampuanmu? Tahu. Makanya kalau ada iblis-iblis yang mungkin, iblis kan ada jajaran itu apa? Tingkat level-level juga. Kalau levelnya lebih tinggi, Tuhan akan kirimkan pertolongan. Kamu tidak akan kalah karena yang berperang adalah Tuhan, bukan kamu sendiri. Ya, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat dan akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya. Kejadian Yehuda, nih kita lihat. Ini bagus sekali di kitab Kejadian. Tuhan sudah memperlihatkan bahwa Yesus akan menjadi singa, Lion of Yehuda. Lihat ayatnya. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, ia meniarap berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Kita tahu bahwa Tuhan datang sebagai domba yang disembelih. Satu kali saja sacrifice untuk kamu semua. Tetapi pada saat kedatangan yang kedua kali, dia akan sebagai Lion of Yehuda, singa Yehuda, yaitu sebagai hakim, sebagai raja yang menganugerahkan kepada keselamatan setiap orang yang menantikan dia. Dan setan sudah defeat by the Lion of Yehuda. Makanya di sini ayatnya, singa akan menerkam setan, kemudian naik ke suatu tempat yang tinggi. Wow, kita lihat bahwa Yesus datang sebagai domba yang disembelih untuk satu kali saja sacrifice untuk keselamatan kamu, dan kemudian dia akan datang lagi ke seperti menjadi Lion of Yehuda untuk menganugerahkan keselamatan bagi setiap orang yang menantikan dia, yang tetap berdiri tegak, bukan jatuh ya, berdiri tegak, pakai senjata perlengkapan Allah. Yuk lanjut, kita lihat. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Makanya go, pergilah, jadikan setiap bangsa murid Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Lewat apa itu? Roh Kudus. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman lewat Roh Kudus yang dimeteraikan ke dalam hati anak-anakmu. Here I am, send me, ini aku utuslah Tuhan. Kita menjadi the light of the world. Kita harus menjadi terang bagi semua orang. Nih, kita lihat, supaya iblis jangan boleh untung anak kita sebagai kita. Penyesatan nanti di dalam dunia ini, kalau kamu yang tidak punya word of God, tidak mengerti firman Tuhan, tidak pernah baca, akan disesatkan oleh iblis. Kita lihat nih, yin and yang, betul nggak? Kalau bahasa Buddha ya, tidak tahu ya. Yin and yang baik yang ini harusnya kan yang jelek yang ini, yang putih ini. Jadi iblis akan ngomong yang putih yang ini dikasih tahu, dia ngomong yang ini yang baik dibilang yang jelek, yang jelek dibilang yang baik. Ini adalah penyesatan yang akan terjadi di saat pertempuran, pada saat kau sudah selamat, karena kamu akan dikirimi dengan setan-setan yang akan menggagalkan keselamatan kamu sehingga kamu tidak diangkat. Yuk kita lihat. Oke, yuk lanjut. Dengan selalu mengingatkan hal-hal kepada saudara, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dalam ajaran yang sehat. Tetapi jauhilah, nih ya, nomor 7 kita lihat, jauhilah tahyul, dongeng nenek kakek kita. Maaf ya, jauhilah dongeng asdat istiadat nenek kakek kita. Kalau berlawanan dengan Bible, tolak. Nggak bisa bu, itu dari bu, turun temurun leluhur. Tolak. Kamu mau taat kepada manusia atau kamu taat kepada Tuhan? Jelas? Tolak. Nanti saya dibenci, biar daripada kamu dibenci oleh Tuhan,
Milih mana? Dibenci oleh Tuhan atau dibenci sama manusia? Lihat. Jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu berlatih, penting nih. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Fitness terbatas gunanya. Fitness terbatas enggak? Lewang tubuhmu juga mau mati sebentar lagi. Mau diubahkan ya. Dalam sekejap mata tubuhmu akan diubahkan. Nah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan. Loh, Tuhan tahu enggak hidup ini kamu perlu sesuatu? Tahu. Tuhan, hidup yang akan datang, saya di sini lapar. Yes, Tuhan tahu. Kamu lapar tahu. Tahu enggak kamu butuh tempat tidur, tempat rumah tahu. Butuh enggak kamu mobil tahu. Butuh enggak transportasi tahu. Tuhan tahu. Perkataan ini benar, patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kita harus tetap beribadah karena ibadah mengandung janji di dunia ini dan di akan datang. Yuk lanjut. Nah, ini cara berperang. Yuk kita sekarang masuk ke cara berperang ini. Kita berperang, prepare untuk battle. Kita di-train. Kalau mau jadi tentara ada training enggak? Ada, kalau di-training mati, langsung ditembak tuh mati. Training, terus diam tuh diperlengkapi, tahu enggak? Diperlengkapi dengan ini semua, ya enggak? Perlengkapi, kemudian trusting itu kita percaya bahwa victory sudah ada pada Tuhan. Ngerti enggak? Tuhan adalah komando kita. Panglima kita adalah Yesus Kristus. Kita harus kontak sama panglima kita, ngerti? Nah, harus berkontak. Yuk, cara berperang. Kita prepare untuk battle, train, arm, and trusting. Ya, your duty is to be believe and preach what the people say. Tugasmu adalah percaya dan mengkhotbahkan Bible, bukan kata-kata motivasi, bukan kata-kata orang lain, tetapi mengkhotbahkan Alkitab. Apa yang tertulis di Alkitab yang harus dikhotbahkan. Bukan menurut ini, menurut itu, wah itu manusia semua, ya memang manusia semua. Tapi khotbahkan apa yang kata Alkitab. Soldier in the army of God. And not what you want to say. Bukan apa yang kamu katakan, tetapi apa yang Bible katakan. Ingat, banyak penyesat lewat YouTube. Jangan percaya kalau bukan dari Alkitab. Tunjukkan ayatnya di mana baru kamu Jangan menurut kata dia ngobrol, kalau itu tidak ada ayatnya, itu jangan percaya. Ingat, banyak penyesat sekarang. Lihat ini, soldier of army of God. 3 apa yang kamu katakan, tetapi apa yang dikatakan oleh Alkitab. Dari semua tadi bukan kata-kata saya, ini Alkitab semua loh, maaf loh. Saya tidak mau berkata-kata tanpa Alkitab. Ngerti ya? Jadi kalau sudah ada YouTube ngomongnya ngalor ngidul tanpa ada Alkitabnya, enggak usah dengerin. Itu kata-kata motivasi atau kata-kata orang saja. Tetapi fokus pada apa kata Tuhan. Ya. Kita lihat nih. Latihan, training. Dengarkah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Jangan lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepada. Ya jelas ya. Jadi kita sudah waktu training, kamu tidak usah takut, tidak usah lemah, tidak usah gentar, tidak usah gemetar, karena Allah akan berjalan melawan musuhmu dan berjalan di depanmu dengan memberi kemenangan kepadamu. Maka katanya kepada orang Yahudi, kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Mu, kamu benar murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran, kebenaran akan merdeka. Jika kamu ada di dalam firman-Ku, maka kamu akan merdeka. Kamu tidak akan dibelenggu oleh setan, karena kamu tahu firman Tuhan.
Sesungguhnya kamu tidak akan buru-buru keluar dan tidak akan lari berjalan. Tuhan akan berjalan di depanmu dan Allah Israel akan menjadi penutup barisan. Bayangkan kalau Tuhan yang berperang, siapa yang bisa lawan kita? Tidak ada. Ingat Daud perang pakai apa? Ketapel. Ketapel pakai pakaian gini enggak. Cuman pakai ketapel, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Dan Tuhan pencipta alam, semesta alam, siapa yang bisa melawan Tuhan? Enggak ada. Sebablah anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia Yesus Kristus. Kita suruh kuat, kita suruh jangan lemah, kita suruh jangan gentar, jangan takut, Tuhan yang akan berperang. Loh, udah enak toh. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal apa ini? Penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Komandannya siapa? Yesus Kristus. Waduh Tuhan, aku mau perang, tapi dapur belum ada makanan Tuhan. Tuhan, aku mau perang. Waduh Tuhan, tapi di rumah masih ada banyak kerjaan. Bisa perang enggak? Tidak bisa. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Tuhan bilang suruh ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Kalau kamu menjadi battle, kamu harus menjadi prajurit yang rela mati untuk Kristus. Rela enggak? Sekarang kamu kalau diminta dari orang jadi tentara, tentara ada kemungkinan dua, mati ditembak atau hidup, betul nggak? Ya tak? Kalau jadi tentara kamu berjuang di medan pertempuran, paling tidak paling bisa mati atau balik selamat atau mati, ya. Berarti kalau pada saat kamu dipanggil untuk menjadi tentara, kamu harus mulai ikut menderita sebagai prajurit. Siap menderita, siap tembak jatuh, siap apa lah. Setiap ini lihat nih trainingnya, setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap orang yang akan melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan buktikan salah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan mentraining dengan motivasi, kata-kata motivasi yang dari Tuhan, bukan motivasi dari orang. Yuk lanjut. Ini hampir ini selesai nih. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau. Lihat nih, motivasi ini adalah kata-kata dari Tuhan yang perlu kita lihat. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul, kalah. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Jadi ayat ini mengatakan sebelum perang aja Tuhan sudah katakan gue pasti menang. Kenapa sih menang kan aku? Wow. Hei manusia, telah diberitakan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa, melawan penghulu dunia gelap ini, melawan roh jahat di udara. Memang kami hidup di dalam dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yaitu sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesat. Hati-hati dengan rupa-rupa pengajaran. Lihat nih, kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan dengan rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Jadi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran di luar sana yang tidak berdasarkan Alkitab. Tolak saja, tidak usah didengarkan. Ngerti? Daripada pikiranmu nanti terguncang. Yuk, lihat nih, terus habis ini ya.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Pikiran Kristus didapat dari mana? Firman Tuhan. Kalau engkau membaca firman Tuhan, kau tahu pikiran Kristus. Karena senjata duniawi bukanlah, nah ini tadi sudah tapi akan, nah ini senjata duniawi bukanlah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita akan selalu menjadi pemenang. Jangan beri kesempatan kepada iblis, dan kita akan selalu menang karena kita punya pikiran Kristus. Kita mematahkan setiap pengenalan keangkuhan manusia yang menentang pengenalan akan Allah. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Lihat nih, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, berketopongkan pengharapan keselamatan, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tidak tahu apa maksudnya. Memang dalam keadaan itu Allah membakar bawa, sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang akan membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, itu habis ini apa, coba lihat. Oke. Jadi kita lanjutkan minggu depan. Ini adalah cara berperang. Pertama kita ditrain. Ditrain itu adalah kita dilatih oleh Tuhan, oleh motivasi firman. Dan yang kedua kita diperlengkapi dengan seluruh persenjataan Allah. Kita harus memakai ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, ikat pinggang kebenaran, yaitu kebenaran. Kita tidak boleh bohong ya, maaf ya, yang suka masih bohong-bohong, kamu tidak akan bisa memakai senjata perlengkapan Allah. Karena bapakmu adalah iblis. Bapak segala pendusta adalah iblis. Kalau kamu masih bohong, berarti bapakmu bukan Yesus. Yesus tidak pernah berdusta. Tapi kalau kamu yang masih berdusta-dusta, berarti bapakmu iblis. Jangan harap kamu menang akan battle. Tidak mungkin kamu menang atas battle kalau kamu masih berbohong. Kita lihat keadilan, harus adil. Kita harus adil karena Yesus pun adil. Allah pun setia dan adil. Kita harus berdoa setiap waktu. Pada saat kita lemah, kita berdoa. Tuhan akan mendengar permohonan kita dan Dia datang untuk menyelamatkan kita. Karena kita pertandingan kita sudah dimenangkan dulu oleh Kristus. Kemudian keselamatan tadi, iman, kemarin sudah berbicara 3-4 seri iman. Yang belum dengar bisa buka YouTube-nya GBI Heart of Christ soal iman, tentang percaya iman. Kasut kerelaan memberitakan Injil sudah, dan minggu depan lagi awal bulan kita berbicara tentang pedang roh, yaitu firman Tuhan. Selanjutnya minggu depan saya akan berbicara mengenai transformasi, mengenai pikiran the new creation. Setelah kamu ditrain itu apa, dilatih sama Tuhan, kamu akan dibuat otakmu mempunyai pikiran Kristus. Harus mempunyai pikiran Kristus, harus metamorfosis, perubahan pikiran. Setelah perubahan pikiran, aku percaya kita akan menang melawan iblis. Itu besok akan dilanjutkan mengenai perubahan new creation and Holy Spirit yang akan menjadi meterai pada akhir zaman, supaya kita tetap selamat. Karena keselamatan bisa dibatalkan oleh iblis. Kita tahu kita sudah selamat, yes. Sekarang kita selamat, yes. Tetapi kita masih di dunia, belum kembali ke rumah Bapa. Selama masih di dunia, banyak musuh-musuh kita mengelilingi kita supaya kita tidak selamat. Iblis akan selalu menggagalkan keselamatan kita. Tetapi kalau kita punya pikiran Kristus, kita mengenakan senjata perlengkapan Allah, kita bisa melawan penyesat-penyesat yang akan menyesatkan kita tidak akan disesatkan. Karena kita perlu Roh Kudus. Oke? Minggu depan kita akan lanjutkan.